Kalau kita bisa program kan, kita lo mau program cowok. Kamu program cowok dulu ya? Iya. Jadi kan ada teman bapaknya, ada teman mamanya loh. Iya lah. Bagus kalau bisa ya. Kenapa teh kamu cari yang selang dulu sih? Dulu sama siapa? Murah. Ada terus. Nah itu 100. Berapa nih ya? 12-15. Halo teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dan dia. Ini yang satu sembunyi. Teman-teman, hari ini aku ketemu dengan Ibu Kader KB Cantik. Dia mau konsultasi soal haidnya ya? Iya, haid. Ceritakan. Jadi pakai kecepatan tinggi kayak tadi ya? Iya. Jadi haid selama sudah anak ini usia 3 tahun lepas sudah kan, 1 tahun ini udah lepas. Terus itu haid itu nggak lancar Bu. Jadi 2 bulan itu kadang nggak haid. Nanti kalau 2 bulan itu haid itu kadang cuma 3 hari, 4 hari. Nanti besoknya gitu lagi, kadang 3 bulan baru haid lagi. Gitu. Sama kayak gitu juga. Jadi dia tuh nggak tiap bulan haid gitu, enggak. Gitu. Sementara kan kita kan mau program kan, aku bilangnya. Jadi bilang suami, kayak gimana ini, kamu periksa aja dulu, kok bisa kayak gini, bilangnya nggak lancar, bilangnya. Iya sih, aku bilang nanti aku tanyakan dulu. Itu kayak gimana Bu? Itu program, kamu program apa? Cewek, cowok? Mau cowok? Kamu mau cowok? Mau cowok juga? Mau cowok. Nah, pertamanya cewek, dia mau cowok ya, keduanya. Oke. Oh ya, aku buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk masalah haid setelah suntik KB itu memang sesungguhnya habis suntik KB 3 bulan itu butuh waktu 20 bulan untuk bisa kembali subur. Itu sebabnya kelebihan menggunakan IUD sama KB suntik 3 bulan. Kalau IUD begitu buka langsung subur. Kalau suntik KB 3 bulan butuh waktu 20 bulan kembali subur. Nah, untuk mensiasatin biar kembali suburnya itu lebih cepat lagi dengan menggunakan minum pil KB. Nah, ada juga yang anjurkan kayak gitu. Tapi udah pernah dicoba? Belum sih, makanya saya konsultasi dulu ke Bu. Apa memang benar ada bisa pakai pil KB dulu? Nah, makanya katanya. Ya itu benar ya, tapi pakai pil KB-nya pil KB yang kombinasi kayak andalan, mikroginon, terus apalagi ya, banyak ya, Yasmin gitu ya. Yang penting kombinasi ya. Jadi itu diminum biasanya selama 3 bulan. Itu jadi kita kalau program hamil saya sarankan untuk 3 bulan. Mengkonsumsinya selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Rutin ya. Sambil diet makanan untuk makanan. Kamu di rumah cenderung suka makan sayur ya? Suka Bu, suka semua. Jadi kalau biasanya yang sayuran tinggi kalsium sama magnesium itu cenderung bisa gen spermanya itu cenderung banyak cewek. Tapi kalau suka makan daging, nah masalahnya daging ini nggak makan gitu. Nah ada nggak sih bisa disiasatin gitu? Kalau ikan doyan Bu? Ikan ada loh, ternyata vitamin itu yang memang ekstrak kalsium, ekstrak magnesium, ekstrak protein itu tuh ada. Itu bisa untuk membantu. Nah, kalau nggak bisa makan daging kan bisa makan ikan-ikan. Iya, kalau ikan saya makan Bu, tapi kalau daging saya nggak makan. Oh gitu. Makanya dagingnya di pentol box. Sebenarnya kalau dibikin kayak gitu nggak terlalu dia lebih bagus kalau di daging sih. Iya, ya jadi kita sebelum membahas ke perencanaan jenis kelamin anak, kita bahas dulu yang KB-nya ini ya. KB-nya yang 3 bulan menimbulkan waktu KB suntik 3 bulan haidnya lancar. Malahan nggak haid sih sebenarnya, kadang pun haid, kadang pun haid Bu, tapi nggak juga misalnya tiap bulan itu haid enggak. Kadang nggak apa-apa. Biasanya kan itu efek sampingnya. Memang efeknya kan biasanya begitu. Terjadi perubahan haid sampai dengan tidak haid sama sekali, ya. Nah, jadi nanti Mbak untuk karena dia mau program, udah nanti beli obat KB kalau di puskesmas kosong ya sekarang ya. Jadi boleh beli obat KB di apotek ya, boleh andalan, boleh mikroginon ya. Ada juga yang menyarankan minum diseling-seling ya.
Hari ini minum, besok enggak, hari ini minum, besok enggak. Oh, Gitu. itu nggak menyebabkan kayak Tapi itu nggak bisa dipakai untuk terapi haid teratur. Memang banyak yang melakukan itu dan bisa terjadi hamil. Masuk aja, berdiri aja nggak apa-apa. Aku ambilkan tasku, aku mau antar akte dulu sebentar. Oh ya. Bu, aku cari uang. Tapi nggak usah sembunyi gitu kan. cari uang dulu ya. Iya. Carikan 50. Selebayanya gitu ya, gitu. Nanti minum obat pil KB saya sarankan sambil program. Nah, diet oh ya, cara minumnya sudah tahu, minum pil KB-nya. Iya, belum. Dulu Ini kita sempat pakai kebetulan ada yang mereknya Cycloginon ya. Cycloginon ini udah expire belum ya? Kamu masih bisa lihat Kak, aku matanya plus 6. Mana sih buat expirednya? Ya, Oh, itu. nggak ada ya? Ada sih tanggalnya, nggak ada. Di depannya kali. Sini, nah ini tanggalnya. Cetak tanggalnya ya. Masih expire nggak? Coba 2022. 2020. Oh, sudah expire ya. Jadi ini contoh aja, contoh ya guys ya. Jadi nanti minum ada 7 hari yang berbeda, kan? Ini kan nggak ada haid sama sekali ya. Iya. Nah, nanti kalau nggak ada haid sama sekali bisa diminum dari lajur setelah haid yang warna yang 21 hari ini. Ya, minum sesuai hari ibu minum. Misalnya hari Senin minum Senin, Selasa minum Selasa. Pastikan dulu bahwa kamu tidak hamil, PPTS. Iya. Ya, nanti kalau PPTS hasilnya negatif, PPTS-nya kapan? Bisa 8 hari setelah berhubungan. Secepat-cepatnya adalah 8 hari setelah berhubungan dan seterusnya. Ya, nanti kalau hasilnya negatif langsung bisa minum pil KB. Ya, minum hari sesuai dengan setelah lajur haid sesuai hari ibu minum. Senin atau Selasa gitu. Nah, habis itu ikutin tanda panah. Ya. Ini kita bacanya seperti ini. Iya. Kalau ini kebetulan tanda panahnya ke arah sini ya. Jadi Sini, ngikut ya? Sini, sini. Ikutin tanda panah Terus kalau kita haid, Bu, sampai berhenti? habis. Kalau haid boleh berhenti. Berhenti. Ini yang 7 hari ini boleh diminum, boleh enggak. Tapi untuk kepatuhan sebaiknya diminum aja. Biar haid kita minum. Iya. Oh, ya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah haid boleh. Tapi kalau mau terapinya lancar, haidnya teratur, biasanya 3 bulan. Kalau dari suntik KB yang 3 bulan ya. Tapi ada juga yang 1 bulan sudah haid langsung lancar. Iya. Ada. Tapi rata-rata kalau pengguna suntik KB 3 bulan itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan untuk minum pil KB-nya ini. Baru berhenti. Baru haidnya lancar ya. Nah, kalau sudah haidnya lancar, maka program kehamilan ya. Karena dia kepingin anak cowok, maka saya sarankan untuk meminum tinggi kalium. Tinggi apa? Kalium. Nanti cek di Google. Gitu ya. Tinggi kalium, tinggi energi, sama tinggi protein. Ya, Kalium, energi, protein. Ya. Nah, tinggi kalium, energi, protein itu banyak di kalium itu banyak di kismis, di kurma, Iya. di apa lagi? Pisang Ambon. Itu banyak banget kalium di situ. Itu kalau mau anak perempuan ini sangat dihindarin. Ya. Terus banyak ada di kacang-kacangan, banyak. Terus ada di makanannya lebih maksudnya yang asin-asin gitu. Oh iya. Kerupuk asin gitu. Terus tinggi protein ada di ya tahu, tempe ya. Kacang-kacangan juga kan tahu tempe itu. Tahu, tempe, terus kalau nggak bisa makan daging ya guys ikan. Nah ya, pokoknya nanti sebelum mau makan cek di Google dulu. Iya. Gizinya ini, kalau dia lebih tinggi kalsiumnya sama magnesiumnya, tinggalkan. Kalsium sama magnesium itu banyak cenderung di sayuran hijau sama buah-buahan. Ya, oke, 1 itu diet ideal itu 3 bulan. Iya. Ideal diet anak laki-laki. Ini nanti aku harus pantau kamu loh. Iya. Diet makanannya dan lain nanti ya aku ya. Iya. Nanti boleh tanya-tanya sama aku kapan makanannya yang bagaimana. Iya. Karena yang kepatuhan dietnya itu tinggi, itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan menghitung masa subur. Ya. Iya. 1, 2. Nah, diet makanan itu tadi suami maupun istri. Yang Itu sama, Bu? Sama. Suami sama istri sama. Jadi si suami ini nanti kalau diet makanannya yang tinggi seperti itu, sperma yang dihasilkan itu akan lebih banyak sperma laki-laki dibandingkan gen sperma perempuan. Ya, lebih mendominan.
ya. Terus si perempuan juga maaf gampang terangsang, ya. Karena kalau mau anak laki-laki sebaiknya terangsang biar sel spermanya itu tidak terhambat oleh keasaman vagina. Jadi kalau mau anak laki-laki berhubungannya si istrinya dirangsang dulu baru masuk gitu ya. Spermanya, ya. Terus apalagi yang membuat gen sperma itu dominan laki-laki dihasilkan oleh laki-laki itu berhubungannya jangan terlalu sering. 5 hari sekali. Nah itu kayak gimana 4 hari sekali. Ya kan gini, namanya suami itu kan kadang nggak bisa tuh dia bilang nanti aja Gin, besok aja Gin. Kadang kan dia nggak mau gitu loh Bu. Ini terus terang aja karena suami saya itu tipe kalau orang yang apa ya, kalau udah ketemu sama istrinya Bu udah gitu. Jadi dalam seminggu itu sebenarnya kalau dipikir ada jeda sih Bu, cuma palingan sehari 2 hari atau 3 hari aja jedanya gitu. Berarti itu kayak apa juga cara mengatasinya gitu nah supaya suami juga ngerti. Karena dengan sering berhubungan itu nanti sperma yang terbentuk banyak gen perempuannya daripada laki-laki. Kalau sering berhubungan, jadi kalau jarang berhubungan sperma gen laki-lakinya itu lebih banyak terbentuk. Ya. Sebenarnya kalau sperma itu nggak ngaruh Pak Bu, yang namanya dia kental ataupun encer itu sebenarnya nggak ngaruh. Nggak mempengaruhi ya. Yang penting sperma di dalamnya, ya. Nah terus, yang soal itu berarti kamu harus musyawarah nih sama suami. Pak, aku kepengen anak cowok. Katanya berhubungannya itu ada jeda. Secepat-cepatnya tuh 3 hari sekali. Secepat-cepatnya, ya. Tapi kalau mau anak cewek ya lebih sering. Iya. Ya, karena anak saya ini cewek, ya mungkin karena sering kali ya. Kalau dipikir. Jadi dan makanannya sayuran. Jadi sayuran terus kan juga. Saya ini hobi banget kalau sayur, makanya jadi bilang ya, ndak cewek sudah itu dia bilang kamu suka banget makan sayur daripada daging. Iya. Ya sudah 1, 2 teknik berhubungan. Iya. Teknik berhubungan perempuannya jangan di atas, lebih baik di bawah. Iya. Ya, teknik berhubungannya karena itu akan mempercepat sperma laki-laki itu lebih mudah sampai ya. Iya. Gitu. Jadi yang terangsang ya si perempuan harus terangsang dulu ya. Jangan buru-buru. Jadi laki-lakinya harus ngerangsang dia. Tapi kalau perempuan-perempuan yang banyak makan ini kemungkinan mudah terangsang kali. Kalau iya sih. Sebenarnya makan daging. Iya. Makan yang tinggi protein, kalori itu akan mudah terangsang. Ya. Terus teknik berhubungan, makanannya tadi ya sudah. Terus itu masa subur. Kalau dihitung-hitung masa subur itu sebaiknya setelah terjadinya ovulasi. Jadi kalau mau anak perempuan itu sebelum ovulasi. Jadi masa subur itu ada 5 ya guys ya. 5 atau 7, ada yang menghitung 7, ada yang menghitung 5. Tapi 1 hari di tengahnya ini itu disebut terjadinya ovulasi atau sel telurnya itu pecah. Ini 1 hari. Nah, jadi dia berhubungannya setelah sel telur pecah. Gitu terjadi ovulasi. Itu setelah kita sudah selesai berhalangan ya? Belum. Iya, sebelum berhalangan. Itu antara halangan sama ini hari rata-rata ya hari ke-14. Tengah-tengah ya. Nanti itu dihitungnya pakai kalender, guys. Ya. Nanti bisa kita hitungkan. Kalau mau anak perempuan saya tidak terlalu menghitung masa subur, sudah sering aja berhubungan setiap 2 hari sekali setelah menstruasi. Tapi kalau anak laki-laki masa suburnya memang benar-benar harus dihitung. Begitu. Ya, tapi kalau nggak bisa dihitung, yang penting itu tadi terangsang sama makanan diet. Iya, yang diet makanan biasanya lebih tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diet makanan. Gitu. Meskipun sebagian besar mengatakan yang penting berhubungan singkat. Iya. Cewek yang berhubungan lama cowok gitu kan. Tapi saya lebih cenderung kepada diet makanannya yang harus dipatuhi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kita via WA ya. Karena nanti aku akan pantau apakah ini berhasil atau tidak kamu memiliki anak laki-laki. Dan kalau diet makanannya bisa dipatuhin, tapi kan nggak semua, meskipun sudah konseling ya sama saya, tapi ada beberapa yang, waduh Bu nggak bisa mematuhin ini, ya udah pasrah aja, gitu ya. Yang penting kita ikhtiar, usahakan di makanannya itu aja dulu. Oke. Soal KB sudah. Nanti pulang beli pil KB-nya, ya. Kalau programnya sama kan? Sama. Kamu kapan mau hamil? Dia belum lepas spiral. Belum lepas spiral. Oh iya. Nanti biasanya cuma karena kan spiral aku ini
menyebabkan itu bukan ke sebulan, belum genap sebulan udah halangan lagi. Oh nggak apa-apa. Jadi sebulan tuh bukan Maju. kali, iya. Tangannya maju. Nggak masalah itu. Cuma ya itu disuruh suami kan Benangnya. mending lepas aja ganti suntik, siapa tahu ada perubahan gini. Suntik malah nggak ada perubahan nanti malahan karena lebih ke hormon kan. Takutnya lari ke badanmu. Iya. Nanti lebih baik dipendekin aja benangnya. Iya. Gitu. Ideal kok kata suamimu kamu kurus banget. Enggak sih, kadang kok penglihatannya orang aja, jadi kita kayak minder gitu. Aku melihatnya ini Bagus ideal. aja sih sebenarnya, ada yang kurus nggak berisi, ada yang kurus tuh berisi Ini kan gitu. ini Nah, kurus berisi. berisi kan. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Boleh kasih salam Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi Mbak Rianti ini kemana?